Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Di dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 31 mulai disebutkan demikian. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu tanda perbuatan ajaib yang telah pernah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika dia masih hidup di atas muka bumi ini. Disebutkan ketika ada orang membawa kepadanya seorang yang bisu dan yang tuli. Tidak disebutkan apakah dia diganggu oleh roh jahat, tetapi kemungkinan besar dia memang mengalami gangguan itu sejak lahirnya. Tetapi Yesus datang menyembuhkan dia. Di situ disebutkan Yesus menengadah, ayat 34, Yesus menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Sesuatu yang sangat menarik, saudara-saudara, kata di sini Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, itu diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia dengan kata Yesus merintih. Yesus merintih dan berkata, dan dalam rintihannya itu Yesus berkata, "Efata." Artinya saudara-saudara, melihat segala persoalan yang dialami oleh manusia, melihat segala kesusahan manusia, Yesus pun ikut merasakannya. Tuhan kita merasakan setiap kesusahan, penderitaan yang dialami oleh umat manusia, terlebih kita sebagai umat-umatnya. Yesus berkata, "Efata." Saudara-saudara, kata yang sama, merintih itu kita bisa temukan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Paulus berkata tentang peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, disebutkan dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26. "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Roh membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Keluhan-keluhan yang tidak terucapkan di sini itu juga sama dengan Roh Kudus itu seperti merintih. Saudara-saudara, ketika kita dalam kelemahan, dalam ketidakberdayaan, Yesus merintih atas segala kelemahan kita. Roh Kudus pun merintih di hadapan Allah. Di hadapan Allah atas segala ketidakberdayaan kita untuk membebaskan kita dari segala kelemahan kita. Saudara-saudara, ingat, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita. Allah Tritunggal selalu bekerja untuk memperhatikan, mempedulikan umat manusia, mempedulikan saya dan saudara. Ketika kita datang kepadanya, saudara-saudara, dengan iman, dengan penuh pengharapan,
Yesus, Roh Kudus, dia merintih. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik kembali. Itu kesaksian dari orang-orang Yahudi pada waktu Yesus menyembuhkan orang bisu dan tuli itu. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah. Orang tuli dibuatnya mendengar. Orang bisu dibuatnya menjadi berkata-kata. Dia membuat segala sesuatu menjadi baik. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memulihkan segala keadaan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menjaga, melindungi kami, memberkati kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.